Hai, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di channel Penjaga Kantor. Kantor aja tak jagain apalagi kamu. Kali ini kita akan mereview satu buah film yang berjudul When Evil Love. When Evil Love merupakan film yang bercerita tentang penduduk kota kecil yang menemukan bahwa setan akan segera lahir. Mereka mati-matian berusaha untuk melarikan diri sebelum kejahatannya muncul, tapi mungkin semua itu sudah terlambat. Oh ya, sebelum itu gue mau ingetin dulu bahwa dalam review ini akan ada spoiler. Tapi kalau nggak apa-apa ya udah, lanjut aja. Ya udah yuk langsung aja kita mulai review dari film When Evil Love. Film dibuka dengan dua pria kakak beradik bernama Pedro dan Jimmy yang mendengar suara tembakan dari arah hutan. Mereka bersiap dengan senjata, tapi karena hari terlalu malam, mereka sepakat untuk melanjutkannya esok hari. Keesokan harinya, dalam perjalanan ke hutan bersama anjing mereka, kedua pria menemukan potongan tangan dan tubuh manusia tercecer. Mereka menganggap ini mungkin ulah puma. Saat memeriksa barang-barang korban, muncul pertanyaan, apakah ini perbuatan Ruiz, pemilik wilayah yang membenci mereka? Berdasarkan buku petunjuk lokasi yang ditemukan, korban kemungkinan menuju ke rumah penduduk di dekat sana. Dengan petunjuk yang mereka miliki, kedua orang itu menghampiri rumah yang tertera dalam petunjuk, milik seorang wanita bernama Maria Elena. Wanita itu hanya diam saat melihat gambar identitas. Tapi dari arah pintu, muncul seorang anak muda yang menanggapi. Wanita tersebut kemudian menjelaskan bahwa sebenarnya dia menunggu bantuan orang tersebut untuk membereskan anaknya yang bernama Uriel. Kedua orang itu masuk ke dalam rumah untuk melihat kondisi Uriel. Mereka sangat kaget saat menemukan Uriel sedang kerasukan dan tubuhnya membusuk. Ibunya yang telah berdoa tanpa hasil memutuskan untuk mengandalkan bantuan orang lain membereskan Uriel. Keluarga ini memilih untuk diam, tidak menceritakan kejadian ini karena takut diusir oleh Ruiz dan tetangga. Awalnya, mereka berharap bisa merawat Uriel agar sembuh, namun kondisinya tidak membaik. Dari sini Pedro bertanya, apakah mereka sudah melaporkan semua ini ke pihak yang berwajib? Keluarga ini menjawab sudah, setahun yang lalu, tapi tidak ada tanggapan. Hal ini membuat Pedro emosi dan bergegas menuju markas kepolisian setempat. Sesampainya di sana, para polisi ternyata meremehkan laporan tersebut dan menganggapnya sebagai kerasukan pura-pura. Seketika Pedro marah, mengetahui orang sekarat dibiarkan begitu saja, hanya mengirim orang untuk membersihkannya. Pedro ribut dengan polisi, lalu menceritakan bahwa petugas pembersih yang dikirim ditemukan tewas terpotong. Polisi menjawab enteng bahwa itu sudah protokol dari dinas kesehatan yang membersihkannya. Polisi lain menduga petugas pembersih itu mungkin dibunuh oleh Ruiz. Adegan pindah ke kandang sapi, di mana kakak beradik ini melaporkan semuanya kepada Ruiz. Mereka minta Ruiz untuk bersiap tinggalkan tempat itu jika petugas pembersih selanjutnya datang, karena tempat itu dianggap tidak berguna seperti kota hantu. Ruiz menolak pergi. Kakak beradik ini menyarankan mempersenjatai diri untuk melawan sumber kejadian aneh ini. Tapi Ruiz menduga semua ini ulah pemerintah setempat yang ingin menguasai tanahnya karena dia merasa kejadian kerasukan sangat tidak masuk akal. Malam tiba, Ruiz meninggalkan istrinya di meja makan. Dengan tergesa, dia menuju rumah Maria sambil membawa senapan. Ruiz mendobrak pintu dan kemudian masuk ke kamar Uriel, menodongkan senapan pada makhluk menjijikan di tanahnya. Maria berusaha mencegah Ruiz membunuh anaknya, mengingatkan bahwa itu bisa mendatangkan nasib buruk. Di lain sisi, Uriel mencoba memprovokasi Ruiz untuk membunuhnya, tapi Ruiz akhirnya tidak melakukannya. Pagi harinya, kakak beradik dan istri Ruiz datang memastikan Ruiz tidak mencelakai keluarga Maria. Ruiz yang masih di depan rumah Maria memilih membawa manusia busuk itu pergi sejauh mungkin. Kakak beradik yang terprovokasi pun akhirnya membantu Ruiz mengangkatnya menggunakan spray. Saat diangkat, cairan lendir yang sangat menjijikan bleber. Beban yang terlalu berat pun membuat mereka menjatuhkannya. Mereka akhirnya mengeluarkan Uriel dengan sedikit menyeretnya, hingga berhasil menaikkannya ke atas mobil bak dan berniat membawanya pergi sejauh hingga 100 km. Karena nyetil sambil ngobrol, Ruiz nyaris menabrak orang. Tak lama kemudian,
mereka berhenti untuk membuangnya. Tapi ketika mengecek ke belakang, ternyata kosong. Meskipun begitu, mereka memilih pulang dan tidak memperdulikan tubuh Uriel yang terjatuh entah di mana. Keesokan harinya, istri Ruiz tiba-tiba berteriak karena salah satu kambingnya kerasukan. Ruiz berniat membunuhnya, tapi istri mencegah karena dianggap bisa mendatangkan kutukan. Ruiz menembak kepala kambing tersebut. Dari arah belakang, istrinya langsung memukul kepala Ruiz dan setelahnya kepalanya sendiri. Malam pun tiba, terdengar suara ketukan pintu rumah kakak beradik ini. Ternyata adik Uriel datang mengabari Ruiz dan istrinya telah tewas, juga ibunya yang tiba-tiba menghilang. Ini semua terjadi karena kesalahan telah membuang Uriel. Selain itu, adik Uriel juga meminta izin untuk menginap. Mereka mengizinkannya menempati kandang dengan syarat menyerahkan senjata dan pergi pagi-pagi sekali. Sebelum pergi, adik Uriel berpesan untuk mematikan lampu karena bayangan bisa memanggil roh jahat. Pagi harinya, Pedro pergi ke kota untuk menjemput anak-anaknya yang tinggal dengan mantan istri dan suami barunya. Dia berencana pergi bersama meninggalkan kota tersebut. Sesampainya di kediaman, Pedro bertemu dengan Leo, suami baru mantan istrinya, dan memaksa masuk ke rumah mereka. Setelah masuk, Pedro langsung melepaskan pakaian yang dirasa terkena kutukan. Dia juga memperingatkan Sabrina, mantan istrinya, bahwa sebentar lagi akan ada musibah di tempat itu. Pedro minta pakaian baru dan membakar pakaian lamanya. Lalu Pedro kembali memberitahu bahwa kota itu sebentar lagi akan menjadi neraka karena ada makhluk busuk yang berkeliaran bebas di kota. Saat mereka bertengkar, tiba-tiba anjing mereka menjadi gila dan menggigit anak dari Leo yang bernama Vicky. Santino, anak Pedro, melihatnya dan mencoba memberitahu, tapi mereka sibuk bertengkar. Akhirnya mereka sadar anjing itu membawa Vicky keluar rumah dengan menggigit lehernya. Kedua ayah berusaha keluar untuk mengejar Vicky, tetapi tidak berhasil menemukannya. Pedro akhirnya kembali ke rumah untuk menjemput kedua anaknya dengan kondisi anak sulungnya memiliki kelainan mental. Tak lama kemudian, Leo kembali ke rumah juga untuk mengambil senjata. Pedro memperingatkannya bahwa itu akan memperburuk keadaan, tapi Leo malah langsung pergi mencari anaknya menggunakan mobil. Di lain sisi, Pedro berusaha mencari polisi untuk menjelaskan situasi darurat yang terjadi dan menekankan agar tidak menembak anjing itu. Namun setelah dia pergi, tiba-tiba terdengar suara tembakan yang ternyata Leo telah menembak anjing yang kerasukan itu. Pedro kembali ke rumah dan terkejut karena Vicky terlihat baik-baik saja. Kemudian Pedro masuk untuk mengambil kunci mobil. Sementara di luar, Vicky membisikkan bahwa ayahnya akan membunuh Sabrina. Pedro dan anaknya keluar dari garasi dengan mobil mereka. Tiba-tiba, dari arah berlawanan muncul mobil Leo yang menabrak mati Sabrina. Pedro langsung mengebut pergi untuk menjemput ibu dan adiknya. Kini semua sudah di dalam mobil, berbagi cerita tentang kejadian kerasukan. Bahkan nenek menjelaskan secara detail kepada cucunya. Rencananya, mereka ingin meninggalkan kota tersebut. Tak lama berselang, mereka berhenti di pom bensin untuk menjawab telepon Sabrina yang ternyata masih hidup. Sabrina terdengar marah kepada Pedro dan mengancam akan datang mengambil anaknya. Pedro mengatakan melihat Sabrina mati, tapi suara panggilan tetap meracau. Akhirnya, ponsel dihancurkan. Jimmy datang menenangkan Pedro yang frustasi. Juga mengatakan memiliki kenalan yang berpengalaman dengan kejadian aneh seperti ini dan bisa meminjamkan mereka uang. Singkat waktu, mereka sampai di rumah Mirta, kenalan Jimmy yang memiliki rumah tanpa listrik. Awalnya, Pedro tidak berniat untuk menginap, tapi karena bank buka hari kerja dan Jair berak, akhirnya mereka memutuskan untuk bermalam di sana. Malam tiba, Pedro dan Jair bermalam di mobil karena Jair enggan turun, sementara yang lainnya bermalam di rumah tanpa listrik. Tanpa disadari, boneka beruang yang dibawa Santino memancarkan cahaya hingga menciptakan bayangan. Sesaat kemudian, wanita berdarah muncul di dekat mobil, kemudian masuk ke dalam rumah, mengambil Santino yang sedang tidur bersama neneknya. Terlihat wajahnya koprot penuh luka. Di luar, Jimmy bangunkan Pedro karena merasa ada sesuatu yang aneh. Bertemu dengan nenek yang samar melihat sosok Sabrina. Pedro pun bergegas menuju ke kamar untuk memastikannya. Begitu kelihatan,
Sosok itu langsung loncat dari lantai atas bersama Santino. Pedro pun bergegas turun untuk menolong, tapi tidak ada siapapun. Dia pun refleks menuju Jair, yang ternyata sudah dalam kondisi terkunci di dalam mobil yang telah penuh noda darah. Pedro lanjut mencari Santino. Jimmy yang mengambil senter bertemu dengan Mirta, menjelaskan bahwa sebenarnya setan telah merasuk dan menguasai tubuh Jair, tapi tidak dengan pikiran karena penyakit autis yang dideritanya. Mirta minta Jimmy panggil kakaknya ke rumah. Mereka membahas penyebab kerasukan berasal dari manusia busuk yang dibuang sebelumnya. Jadi diputuskan untuk mencari dan menghabisinya agar binatang buas tidak terlahir kembali. Sebelum berangkat, mereka lihat listrik kota dipadamkan, pertanda kondisi bahaya. Mirta pun berpesan agar tidak menggunakan lampu selama mencarinya. Mirta yang semobil dengan Pedro mengungkapkan bahwa sebenarnya dia bagian keluarga petugas pembersih yang bertugas memusnahkan mereka sebelum lahir. Namun setelah suaminya meninggal saat bertugas, dia memilih meninggalkan kota karena itu satu-satunya cara lepas dari mereka. Sementara Jair ditinggal bersama neneknya di rumah. Dia tiba-tiba bertingkah seperti orang normal dan mengungkapkan laparnya kepada nenek. Di lain sisi, Jimmy sendirian mengendarai mobil bertemu dengan sosok Sabrina yang sudah mencabik dan memakan tubuh anaknya. Dia emosi, lalu menabrakkan mobil hingga membentur pohon, tapi Sabrina masih bisa berbicara. Kembali ke Pedro dan Mirta yang tiba di dekat sekolah pedesaan. Mirta meyakini manusia busuk berada di sekolah karena roh jahat cenderung tertarik pada anak-anak dan sebaliknya. Setelah sampai, Mirta minta Pedro mematikan semua lampu, lalu mengendap-endap hingga melihat banyak anak kecil di dalam kelas. Perlahan Pedro menemukan jalan masuk. Mirta pun menanyakan lokasi sosok itu, tapi anak-anak justru menggelengkan kepala dan di belakangnya bereaksi. Mirta langsung pergi karena mencium bau busuk mulut mereka. Pertanda anak-anak membantu sembunyikan manusia busuk. Tak lama muncul anak kecil naik sepeda. Pedro coba bertanya lokasi manusia busuk, tapi dia lari ketakutan masuk ke dalam kelas. Pedro kesal, tidak mendapat jawaban. Dia bertengkar dengan Mirta. Anak kecil sebelumnya keluar lagi dan memberitahu lokasi Uriel di rumah guru Cortez. Pedro pun bergegas, tapi Mirta merasa itu jebakan. Tiba-tiba, anak perempuan muncul mengatakan bahwa informasi itu bohong. Sambil sesenggukan, mengatakan bahwa Uriel berada di rumahnya. Dia meminta mereka berhati-hati saat kesana. Namun Pedro yang terlanjur emosi malah menganiayanya. Mirta semakin yakin bahwa setan berada di sekolah karena mereka diarahkan pergi ke tempat lain. Pedro dan Mirta kembali ke dalam bangunan, menyadari posisi Uriel saat membongkar panggung. Anak-anak yang sebelumnya di kelas berkumpul di sana. Mirta minta Pedro mengambil peralatannya dengan tenang. Sementara Mirta diperingatkan seorang anak untuk pergi agar tidak terbunuh. Namun ketika Pedro tiba, Mirta langsung menyiapkan peralatannya dan Pedro lanjut membongkar panggung yang ternyata banyak mayat lain. Dia diminta fokus pada Uriel saja karena hanya bisa dibunuh sesuai prosedur dengan alat khusus milik Mirta. Semua kekacauan mencoba memanipulasi Pedro hingga dia terkecoh dan meninggalkan Mirta sendirian. Mirta pun diserang oleh anak-anak sampai tewas. Pedro yang berhasil keluar dari kuncian pun kalap mengambil salah satu peralatan Mirta dan memukulkannya pada manusia busuk itu hingga kepalanya hancur. Selanjutnya, sosok yang selama ini ditakuti akan kebangkitannya muncul, memberikan tanda pada Pedro. Anak-anak tersenyum dan menyambutnya keluar. Scene berpindah ke rumah Mirta, di mana Pedro pulang untuk menjemput yang lain kembali ke rumah di peternakan. Di sana, terlihat Pedro berusaha menghapus tanda itu, tapi tidak hilang. Di lain sisi, Jimmy menemukan adik Uriel di kandang, yang kemudian bercerita bahwa dia mendengar suara yang memaksanya menghabisi orang-orang yang ingin menolong Uriel, termasuk ibunya. Dia memotong lalu kemudian memakannya. Dalam rumah, Pedro mendengar Jair tersedak. Ketika diperiksa, justru keluar darah yang diikuti rambut dan juga kalung milik neneknya. Setelah kejadian itu, Pedro keluar rumah lalu berteriak meluapkan emosinya, dan film pun selesai.